Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Saya dengan Irwan di Serang. Dengan sahabat Irwan di Serang. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa alihi wasahbihi. Silakan langsung bertanya kepada Buya. Ya, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya kan bekerja di bank konvensional ya Buya. Kurang lebih sudah 8 tahun. Saya baru tahu riba itu 3 tahun ya Buya ya. Tapi saya sudah berusaha untuk keluar Buya, mencari pekerjaan di tempat lain, bank syariah atau pekerjaan yang halal lah Buya. Tapi saya belum dapat Buya. Apa yang saya tanyakan tuh penghasilan saya selama ini seperti apa Buya, sedangkan saya kan ingin bersedekah, sedangkan katanya penghasilan yang dari riba itu tidak diterima sedekahnya, dan kalau berdoa pun tidak akan dikabulkan. Dan terakhir ini saya 1 bulan ini saya sakit Buya, dan saya kepikiran, sedangkan kalau saya langsung keluar saya punya anak istri dan punya utang juga yang harus saya bayar ya. Dan kalau misalkan saya bersedekah juga saya berpikir takut tidak diterima oleh Allah Buya. Nah terus solusinya seperti apa ya Buya? Apakah saya bekerja sambil mencari pekerjaan yang lain, atau memang saya keluar saja tapi saya tidak bisa menafkahi anak istri dan saya juga punya utang Buya. Saya sekarang juga karena kondisi sakit takut mati ya. Saya gak mau mati di kondisi saya punya hutang dan nanti bekerja di tempat riba Buya. Masya Allah. Ya itu saja Buya. Saya juga kan suka berdoa Buya, doa Nabi Ayub sudah sakit, animasani ya dulu karena ini. Sedangkan saya dalam hati saya kok belum dikabulin, apa karena saya masih makan uang dari riba Buya. Baik. Itu aja Buya. Masya Terima kasih Allah. Buya. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panjang umur insya Allah. Amin, amin. Bisa memberikan nafkah anak istri dengan rezeki yang halal. Amin, amin, amin. Dimudahkan untuk hijrah. Yang penting dan paling utama adalah kerinduan Anda untuk hijrah. Adapun terwujudnya hari ini atau esok itu Allah yang akan mudahkan untuk Anda. Yang penting ada kerinduan untuk hijrah. Siapapun kalau ingin diangkat oleh Allah harus menyadari kalau dirinya di kubang ketidakbaikan. Kalau dia merasa dirinya dalam kubang ketidakbaikan, istighfar terus kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Yang repot adalah pura-pura tidak tahu, dia nggak akan bisa ditolong, tetap dalam kubang. Anda tergolong orang yang menyadari bahasanya Anda dalam keadaan tidak baik, dan Anda berusaha, Allah Maha tahu tentang usaha Anda, dan terus usaha sampai Anda dapat. Yang penting Anda harus ada langkah ke sana. Anda menawarkan ijazah Anda atau apa, Anda tawarkan tenaga Anda ke sana sini, itu dalam rangka jihad. Itu adalah menjadikan Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda akan sehat setelah itu. Baik, kemudian ya Anda bicara sedekah dan lainnya, itu kan hati baik Anda. Itu kan hati baik Anda, hati mulia Anda. Tapi ya sebenarnya ulama mengatakan tidak boleh bersedekah dengan barang-barang yang tidak baik. Itu maknanya apa? Khawatir menikmati itu semuanya sehingga tidak akan tobat. Tapi kalau barang yang tidak baik sudah ada di tangan, sudah terlanjur ada di tangan, kita berikan kepada kebaikan, itu adalah sah-sah saja. Ya kan? Kita berikan kepada kebaikan, sudah di tangan Anda, di rengkuh Anda. Lalu Anda melihat masjid dan sebagainya, Anda berikan itu semuanya. Karena sah, karena sudah dengan. Yang tidak boleh adalah menganggap itu sebagai amal baik, ya kan? Lalu nanti menikmati, akhirnya apa? Wah, kalau saya tidak begini, saya tidak bisa sedekah dong. Mending dilanjutkan, itu yang bahaya. Maka hendaknya harus berpikir untuk hijrah terus, untuk hijrah. Ada pekerjaan, bumi Allah luas. Mungkin Anda sekarang sebagai pegawai, tapi kalau Anda ngambil pekerjaan yang lain, bisa saja Anda jadi bosnya. Amin. Kan begitu. Yakinlah bahasanya rezeki Allah akan jamin. Itu perlu kekuatan semacam ini. Anda diskusi dengan istri Anda dengan kesabaran, ketabahannya. Nanti insya Allah Anda tinggalkan sesuatu yang tidak baik, Anda akan diberi oleh Allah hal yang baik. Hebat orang seperti Anda ini. Sebagian orang ragu-ragu. Anda luar biasa.
Anda istimewa. Dan itu pilihan Allah. Hanya dengar ceramah sekali saja Anda ternyata tersentuh dan sadar. Ada orang diceramai nggak nyambung-nyambung. Tapi di sisi lain kami sampaikan, jangan hinakan mereka-mereka yang masih berada di dunia konvensional. Karena sebetulnya banyak di antara mereka itu seperti Anda nangis. Kita menemukan banyak orang nangis. Bahkan ada di antara mereka pengen keluar tidak bisa karena apa? Waktu dia sekolah disekolahkan sama bank konvensional. Kalau saya keluar saya harus ganti begini, dari mana saya punya duit untuk mengganti dan macam-macam. Jadi banyak orang menjerit untuk yang demikian itu. Setelah itu jangan peduli lagi dengan omongan, jangan sampai mendengar bisikan sebagian orang biarpun katanya ustadz segede apapun yang mengatakan oh itu tidak haram. Itu menjadikan Anda menikmati berada dalam kubang tersebut. Kan ada sekarang fatwa-fatwa dibesarkan lagi orang terus atau digedekan dan sebagainya, menukil kata ulama sana sini mengatakan itu tidak haram dan sebagainya. Itulah yang meracuni Anda untuk senantiasa menikmati dalam kubang. Ini adalah orang-orang aneh semacam itu biarpun kalian nukil. Karena apa? Merusak. Kalau seandainya dia menggunakan untuk dirinya sendiri, urusan dia dengan Allah. Tapi kalau sudah berubah menjadi fatwa, diomongkan dan sebagainya, orang yang semangat hijrah seperti Anda menjadi lemah, mundur. Sudah, alhamdulillah. Bahkan kami juga sampaikan kok, kalau Anda para pendengar pemirsa, jika ada orang minta sumbangan kepada Anda, masjid atau mau pesantren, tapi kalau tidak menggunakan bank syariah, Anda jangan bantu dia. Karena apa? Dia sendiri tidak mendukung syariat. Harapan kita itu adalah jika semua di Indonesia itu bank syariah itu berjaya, kita tidak akan debu-debu riba itu akan kita jauhi. Tol-tol ada dengan syariat ini syariat, transaksi ada hubungannya dengan Islam, ada murabahah, ada ini semuanya. Karena apa semuanya syariah. Nah, jadi seperti itu harapan kita semacam itu. Makanya jangan digembosi semangat semacam ini oleh sebagian orang. Ini kan kasihan. Jadi Anda yang sudah hebat seperti itu, Anda istimewa. Anda akan mulia, yakin. Endingnya nanti waktu kita meninggal itu mulia di hadapan Allah, gitu, selesai. Semoga banyak umur Anda. Anda mempertahankan prinsip Anda ini istimewa. Ingat, siapapun yang mendengar suara ini, jangan terpesona dengan orang yang katanya profesor, doktor, ini yang mengatakan itu adalah nggak ada masalah. Itu menjadikan gelisah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dr. Buti adalah siapa? Seorang sufi, seorang alim, seorang ini. Kegelisahan yang luar biasa sampai waktu menyampaikan itu adalah dengan nada yang sedih sekali bahwa masih ada orang yang mengatakan dunia konvensional ini adalah biasa saja. Nah, di Indonesia ada orang katanya muridnya Buti, ngaku dekat dengan bukti, tapi melawan fatwanya itu. Justru ini merusak yang kita khawatir, sedih dengan fatwa-fatwa begitu. Memang kalau ada orang masih dunia konvensional, kita tidak kita hinakan. Banyak tamu kita orang konvensional, cuman kita tidak ngerti kesedihannya. Banyak yang sedih luar biasa. Beberapa kali kita umroh tuh kedatangan orang begitu nangis habis-habisan dia, sampai nggak bisa ngomong karena begitu sedihnya dia dalam keadaan seperti itu. Seperti itu, insya Allah lanjutkan perjuangan Anda akan sukses insya Allah, dan akan diikuti oleh siapapun yang mendengar suara ini akan jadi pengikut Anda di belakangnya, di belakang Anda insya Allah. Hijrah daripada kehinaan. Dan juga tadi berarti bukan langsung serta-merta berhenti Bu ya. Itu sesuai dengan kemampuan. Kalau Anda mampu lakukan semacam itu. Kalau Anda masih ada pertimbangan lain yang jelas Anda sudah bismillah cancut tali wondo. Pokoknya semangat deh. Harus pokoknya bismillah saya akan hijrah gitu. Itu ya. Dan tadi Bu ya tentang masalah bersedekah dengan kondisi maksud dengan pekerjaan yang seperti itu Bu ya. Lebih baik bersedekah ke yang maksudnya kayak masjid itu kan ya benda mati gitu Bu ya maksudnya, ataukah mungkin ke orang-orang fakir gitu Bu ya? Dr. Buti lebih cenderung untuk diberikan kepada fakir dengan kerjaan karena dia butuh, yang sangat membutuhkan karena fakir. Tapi kalau masjid kita pakai kotak saja sudah sah, tapi fakir urusan makan ya, berikan pada fakir kalau Anda ingin bersedekah ya, Bu ya. Jadi justru makanya kadang-kadang hawa nafsu kalau pondok dan sebagainya enggak pondok dari harta yang bersih, benar-benar bersih. Kalau fakir memang dia adalah kalau tidak makan takut ngambil dan sebagainya, berikan ke fakir. Dan kalau ketika akan bersedekah kepada orang fakir Bu ya, apakah ada aturannya harus yang sholat atau bebas Bu ya? Nah, kalau memberikan kepada orang fakir tentunya kalau bisa ada harga tawarnya dong. Harga tawarnya artinya ini sebagai misi untuk dakwah juga gitu loh. Tapi kalau misalnya dari dana riba, dana bunga, itu hendaknya tidak pakai atas nama dia. Kalau masih gaji, masih ada syubhat, ada kehalalan bagiannya, biarpun campur dengan yang haram. Tapi kalau sudah bunganya, itu berikan kepada fakir atau berikan, kalau hendaknya kalau bunga yang kotor adalah untuk selokan-selokan kotor dan sebagainya.
Dan sebagian ulama boleh diberikan kepada si fakir tapi tidak atas nama dirinya. Fakir ya, Ya, Bu ya. bukan masjid, bukan pesantren ya. Fakir itu adalah, kita perlu juga diperhatikan kan, masya Allah kefakiran luar biasa kadang menjadikan orang itu mencuri dan sebagainya. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.